kita mania, sebentar lagi sudah libur panjang. Jadi tidak ada salahnya dong untuk mencari lokasi berlibur yang nyaman, segar, dan asik seperti suasana di pedesaan. Mau tahu di mana kira-kira tempatnya? Nah, coba nih tonton wisata kita TA TV. Kita mania, menikmati suasana pedesaan di daerah yang masih alami dengan kesejukan udara dan keramahan warganya tentu menjadi sebuah pengalaman yang tak akan terlupakan. Ditambah suasana adem dan alami membuat liburan pun semakin penuh arti. Ada nih satu tempat yang menarik di mana lokasi ini menjadi destinasi wisata untuk umum yang juga dilengkapi dengan homestay. Dan juga tentunya tidak jauh dari area perkebunan teh kemuning. Wisata ini pun berada di Dusun Sepapringan Puton, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Lokasi ini diberi nama Sepapringan setelah menempuh perjalanan 60 menit Kak Ella sampai di wisata Sepapringan. Balik lagi bareng Ella, pastinya di wisata kita selingan bikin kita kesana. Kali ini Ella punya rekomendasi tempat yang bisa menjadi pilihan atau alternatif destinasi wisata kalian ketika berkunjung ke Kemuning Ngargoyoso Karanganyar. Tempatnya tuh nggak jauh dari perkebunan teh kemuning. Namanya adalah Kampung Wisata Sepapringan. Wow, penasaran kan? Yuk langsung aja kita explore. Kampung Wisata Sepapringan ternyata bukan hanya menyuguhkan keindahan alam, namun juga menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan para pengunjungnya. Pengunjung pun bahkan tidak perlu mengeluarkan kocek untuk dapat berwisata ke tempat ini. Hanya dengan membayar biaya parkir, para pengunjung sudah dapat memasuki area Kampung Wisata Sepapringan dan juga bisa menikmati keindahan alam serta mengabadikan foto di spot-spot menarik yang ada di sini. Ada petunjuknya nih di sini. Jadi di sini ternyata ada Pendopo Agung, Songsong Agung, Sarwo Kimjeng, sama Pana Asmara. Wah, apa aja ya itu? Langsung aja kita cari tahu yuk. Dan sampailah Kak Ella di teras pertama yang terdapat bangunan joglo di dalamnya. Tempatnya pun sangat rapi dan berhiaskan ornamen kayu lama atau lawasan. Dan tentunya hal ini cocok untuk kita mania yang gemar bersuah foto. Nah, ternyata Pendopo Agung ini adalah sebuah tempat yang biasanya digunakan untuk pertemuan, misalnya rapat, reuni, atau makan bersama. Next, kita lanjut ke sana yuk. Sepapringan juga menyediakan fasilitas 5 rumah bambu atau saung bagi yang ingin menginap. Setiap rumah bambu ternyata bisa dihuni 6 orang dewasa atau 10 anak-anak. Penamaan setiap rumahnya sendiri ternyata juga unik karena mengambil nama-nama dari unsur alam. Sementara itu, untuk biaya sewanya cukup murah dan tidak berat di kantong. Di sini ternyata ada juga beberapa saung-saung yang bisa kita manfaatkan untuk bersantai sambil lihat-lihat pemandangan dan juga pagelaran yang rencananya akan diadakan setiap akhir pekan di sini. Beberapa saung pun bisa dimanfaatkan untuk bersantai sambil menikmati berbagai pagelaran yang diadakan setiap akhir pekan.
Di teras kedua kali ini lokasinya sedikit lebih luas. Terdapat beberapa gazebo yang juga sekaligus bisa digunakan untuk tempat menginap. Menginap di sini sangat cocok untuk kita mania yang ingin menikmati suasana malam ala pedesaan. Sekaligus juga ingin merasakan udara sejuk khas pegunungan. Apalagi panorama yang disuguhkan pun sangat memanjakan mata. Dengan sedikit melawan dinginnya udara di perbukitan Ngargoyoso yang tidak jauh dari kebun teh demi melihat lukisan karya Tuhan di langit barat nan menawan. Nah, ternyata di sini juga disediakan beberapa fasilitas penginapan yang digunakan untuk para penyelenggara acara yang ada di wisata Sepapringan. Wisata Sepapringan menjadi tempat wisata yang lengkap karena memiliki tempat outbound dan juga homestay. Selain itu, juga terdapat aula yang sering dijadikan tempat untuk menggelar acara. Dan semuanya terbuat dari bambu. Hal inilah yang menjadikan ciri khas dari wisata Sepapringan. Selain itu, kita mania juga bisa menikmati beberapa wahana permainan tradisional seperti jemparingan, balangan, lempar bola, lempar gelang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mania, untuk urusan mengisi perut tentunya tidak perlu khawatir. Karena di Sepapringan ini juga ada menu kuliner yang wajib dicoba. Soal rasa, nggak kalah kok sama menu yang ada di tempat lainnya. Jadi bagaimana kita mania? Sudah puas berkeliling di wisata Sepapringan? Jadi Ella udah janjian nih sama pemilik dari Kampung Wisata Sepapringan, ada Pak Haryanto dan juga Bu Rina. Langsung aja yuk kita temui dan tanya-tanya lebih lanjut tentang tempat ini. Halo Bapak. Halo, selamat siang Mbak. Saya Ella. Halo Ibu. Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu Pak. Saya pengen tahu lebih lanjut nih tentang Kampung Wisata Sepapringan. Mari Pak, kita duduk di sini.
Sini ya. Pak, Bapak Haryanto ya, ini kan pemilik dari Kampung Wisata Sepapringan ya. Ini sebenarnya ide awal bisa kepikiran buat bikin Kampung Wisata Sepapringan ini dari mana sih Pak? Sebetulnya basic dari saya pribadi, karena saya dulu itu juga suka pecinta alam lah, modelnya seperti itu Mbak ya. Jadi saya ingin memperkenalkan lagi ke generasi muda saat ini biar lebih bisa mencintai alam. Makanya yang di Sepapringan ini kita tidak terlalu banyak semenisasi. Semenisasi ya? Kita tidak banyak semenisasi, jadi kita lebih banyak betul-betul ke alam. Oke, jadi mengajak anak-anak muda untuk lebih mengenal alam begitu ya? Mengenal alam dan syukur-syukur bisa menjaga alam itu sendiri. Haruslah Pak. Iya betul. Terus aku pengen tahu banget nih, kenapa sih namanya Sepapringan? Apakah itu ada artinya? Iya betul. Jadi sebelum kita buka di sini, kampung ini memang namanya sudah Sepapringan, Mbak. Oh. Ya dari riwayat dulu bahwa tempat ini itu sesuai dengan kata-katanya Sepapringan. Jadi Artinya? sebambu gitu ya. Oh, Sepapringan itu sebambu. Oh, Iya, jadi penuh dengan pring dari bambu ya, Iya, ya, betul. oke. Jadi dikenal dengan hutan bambunya yang ada di Sepapringan ini. Makanya tempat ini dinamakan Sepapringan. Sepapringan. Karena hutan bambu. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, di Taman Wisata Sepapringan ini ada fasilitas-fasilitas apa aja sih? Iya, fasilitasnya di sini tuh ada pendoponya ada, kemudian sasono krido ada, kemudian tempat untuk menginapnya, jadi tempat bagi yang keluarga ataupun rombongan-rombongan dari sekolah mau datang kemari, monggo silahkan, tempatnya juga ada. Kemudian ada 2 tempat ibadah, yang di sebelah sini ada musola, yang di sebelah sana ada non bagi yang saudara-saudara kita yang selain muslim. Kemudian kamar mandi kita ada 10 kamar mandi. Jadi 5 kamar mandi di lantai bawah sini, di bagian bawah, teras ini bawah ini yang di dekatnya pendopo ini, dan 5 lagi yang di masing-masing rumah. Di sana ada Agni, Bumi dan sebagainya. Didamain ya masing-masing rumahnya ya? Iya betul. Oke. Itu mencerminkan semua elemen dari bumi ya? elemen yang ada di bumi. Oke, sekarang gantian nih aku mau tanya sama Bu Rina ya. Cara reservasinya gimana sih untuk Taman Wisata Sepapringan ini? Bisa menghubungi nomor WA 0823 9331 5758. Oke, terus ada sosial medianya nggak Bu? Ada namanya IG-nya Kampung Wisata Sepapringan. Oke, Instagramnya Kampung Wisata Sepapringan ya. Tuh, kita mania buat kamu yang pengen mengadakan acara, baik itu ulang tahun, rapat ataupun reuni, semua bisa di sini ya Pak ya. Boleh. Betul, silakan. Langsung aja direservasi ke nomor yang tadi udah Ibu Rina sebutkan, atau bisa kepoin Instagramnya di Kampung Wisata Sepapringan. Kampung Wisata Sepapringan. Jangan lupa untuk terus saksikan wisata kita, serunya bikin kita kesana setiap hari Jumat dan juga Sabtu jam 2 siang. Tentunya di TATV selalu istimewa. Lagi di mana Kak? Sekarang lagi di Taman Wisata Sepapringan yang ada di Kecamatan Yargoyo. Di balik layar. Satu kamera ini. Teknik mencerang tangan dulu. 3, 2, 1. Cut, sip. 3, 2, 1.
Suaranya keren ya. Olahraga Mas Kempes, biar sehat ya Mas Kempes. Tiga, dua, satu.